Kalau kamu sampai membaca kalimat ini, ada sesuatu yang sedang berusaha menembus perhatianmu. Bukan kebetulan, bukan iseng, dan ini bukan konten biasa yang bisa kamu lewatkan begitu saja. Ada alasan kenapa kamu dipertemukan dengan kata-kata ini di waktu yang sangat spesifik, di kondisi hatimu yang mungkin sedang tidak baik-baik saja, atau justru sedang berada di persimpangan yang membingungkan. Coba jujur, akhir-akhir ini kamu sering merasa ada yang aneh, kan? Seperti hidupmu berjalan, tapi ada yang kosong. Seperti kamu tahu harus berubah, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Seperti ada dorongan kuat dari dalam, tapi selalu kamu tunda dengan alasan, nanti saja. Dan anehnya, di saat seperti itu, kamu justru membaca ini. Ini bukan kebetulan, ini panggilan. Tidak semua orang akan sampai di titik ini. Banyak yang melihat, tapi tidak merasa. Banyak yang membaca, tapi tidak tergerak. Tapi kamu masih di sini, masih membaca, masih mencoba memahami. Dan itu berarti satu hal. Kamu sedang berada di ambang perubahan besar. Tapi dengarkan ini baik-baik. Setiap panggilan selalu datang dengan konsekuensi. Karena di balik momen seperti ini, selalu ada dua jalan yang diam-diam menunggu keputusanmu. Jalan pertama adalah jalan yang sama nyaman, familiar, tapi perlahan mengikis potensimu. Jalan kedua adalah jalan yang belum kamu kenal, menakutkan, penuh ketidakpastian, tapi di sanalah versi terbaikmu sedang menunggu untuk dilahirkan. Masalahnya, kebanyakan orang gagal di titik ini. Mereka merasakan panggilan, tapi memilih mengabaikan. Mereka tahu harus berubah, tapi kalah oleh rasa takut. Mereka sadar ini penting, tapi tetap kembali ke kebiasaan lama. Dan tanpa mereka sadari, saat itu juga, mereka kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah kembali. Kesempatan, takdir, versi diri yang seharusnya mereka jadi. Sekarang pertanyaannya bukan lagi, ini nyata atau tidak. Pertanyaannya adalah, kamu mau jadi orang yang melewatkan ini, atau yang menjawabnya? Karena satu hal yang pasti, hidup tidak akan terus mengetuk pintu yang sama. Ada momen tertentu yang hanya datang sekali, dan jika kamu melewatkannya, kamu mungkin akan terus hidup, tapi tidak pernah benar-benar sampai ke tempat yang seharusnya kamu tuju. Dan bisa jadi, ini adalah momen itu. Momen yang diam-diam akan menentukan arah hidupmu ke depan. Momen yang terlihat sederhana, tapi dampaknya bisa mengubah segalanya. Momen yang hanya dipahami oleh mereka yang berani sadar. Jadi sebelum kamu lanjut, sebelum kamu memilih untuk menganggap ini biasa saja, tanya ke dirimu sendiri, kenapa kamu masih di sini, membaca sampai sejauh ini? Karena jawabannya, bisa jadi akan mengubah hidupmu selamanya. 1. Kamu tidak sampai di titik ini secara kebetulan. Coba kamu tarik napas sebentar, lalu lihat hidupmu dari jarak yang lebih jauh. Pernah nggak kamu merasa bahwa hidup ini seperti rangkaian kejadian yang acak? Seolah-olah semuanya terjadi begitu saja tanpa arah, tanpa makna, tanpa tujuan yang jelas. Tapi semakin kamu dewasa, semakin kamu melewati banyak fase, perlahan kamu mulai sadar satu hal. Tidak ada yang benar-benar kebetulan. Pertemuan yang kamu alami hari ini, informasi yang kamu lihat, bahkan luka yang pernah kamu rasakan, semuanya seperti potongan puzzle yang awalnya terlihat tidak nyambung, tapi sebenarnya sedang membentuk satu gambaran besar. Masalahnya, kita sering melihat hidup hanya dari potongan kecil, bukan dari keseluruhan gambar. Misalnya, saat kamu gagal, kamu menganggap itu akhir. Saat kamu ditinggalkan, kamu merasa itu kehancuran. Saat kamu bingung arah, kamu mengira hidupmu tidak jelas. Padahal bisa jadi, justru di titik-titik itulah hidup sedang menggeser kamu ke jalur yang seharusnya. Bayangkan ini, kalau semua hal dalam hidupmu berjalan sesuai keinginanmu sejak awal, tanpa kegagalan, tanpa penolakan, tanpa rasa sakit, apakah kamu akan jadi pribadi yang sama seperti sekarang? Kemungkinan besar tidak, karena justru dari hal-hal yang tidak kamu inginkan itulah kamu dibentuk. Kamu belajar lebih kuat karena pernah jatuh. Kamu belajar lebih hati-hati karena pernah salah. Kamu belajar memahami karena pernah disakiti. Dan tanpa kamu sadari, semua itu sedang mengarahkan kamu ke titik ini. Titik di mana kamu mulai mempertanyakan hidup. Titik di mana kamu mulai sadar bahwa ada sesuatu yang harus berubah. Titik di mana kamu tidak lagi puas dengan hidup yang begitu-begitu saja. Dan menariknya, tidak semua orang sampai ke titik ini.
Banyak orang hidup dalam autopilot. Bangun, kerja, capek, tidur, ulang terus tanpa pernah benar-benar bertanya, apa sebenarnya tujuan hidupku? Tapi kamu berbeda. Kamu mulai gelisah. Kamu mulai mencari. Kamu mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih yang belum kamu capai. Dan rasa itu bukan kelemahan. Itu tanda kesadaran. Itu tanda bahwa kamu tidak lagi cocok dengan versi lamamu. Seperti ular yang harus berganti kulit, prosesnya tidak nyaman, bahkan menyakitkan. Tapi itu satu-satunya cara untuk tumbuh. Begitu juga dengan kamu. Rasa tidak nyaman yang kamu rasakan sekarang bukan berarti hidupmu berantakan. Bisa jadi itu justru tanda bahwa hidupmu sedang berproses. Masalahnya, banyak orang salah mengartikan fase ini. Mereka mengira rasa gelisah itu sesuatu yang harus dihindari. Mereka mengira kebingungan itu tanda bahwa mereka gagal. Padahal justru disitulah awal dari perubahan besar dimulai. Karena setiap transformasi selalu diawali dengan ketidaknyamanan. Dan di titik ini, kamu punya dua pilihan. Mengabaikan perasaan itu, lalu kembali ke zona nyaman. Atau mendengarkannya, dan mulai mencari maknanya. Kalau kamu memilih yang pertama, hidupmu mungkin akan terasa lebih aman, tapi kamu akan tetap berada di tempat yang sama. Tapi kalau kamu memilih yang kedua, hidupmu mungkin akan terasa lebih menantang, tapi kamu akan mulai bergerak ke arah yang berbeda. Dan disinilah poin pentingnya. Kamu tidak sampai di titik ini secara kebetulan, kamu sedang dipanggil untuk naik ke level berikutnya dalam hidupmu. Semua pengalamanmu sebelumnya adalah persiapan. Semua kegagalanmu adalah latihan. Semua kebingunganmu adalah kode yang sedang menunggu untuk kamu pahami. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, kenapa ini terjadi padaku? Tapi, apa yang sedang hidup coba ajarkan kepadaku melalui semua ini? Karena saat kamu mulai mengubah pertanyaan, kamu akan mulai melihat jawaban yang sebelumnya tidak pernah kamu sadari. 2. Ini adalah momen ujian, tetap sama atau berani berubah. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menentukan. Karena menyadari bahwa ini bukan kebetulan, itu baru langkah pertama. Langkah berikutnya jauh lebih sulit. Memutuskan apa yang akan kamu lakukan setelah menyadarinya. Di titik ini, hidup tidak lagi hanya terjadi padamu. Sekarang hidup sedang menunggu keputusanmu. Dan percayalah, setiap orang yang pernah mengalami perubahan besar dalam hidupnya, selalu melewati fase ini. Fase di mana mereka tahu harus berubah, tapi takut melangkah. Fase di mana mereka sadar ada yang salah, tapi masih ragu meninggalkan yang lama. Fase di mana mereka berdiri di antara dua dunia. Dunia lama yang nyaman, dan dunia baru yang belum pasti. Dan disinilah ujian sebenarnya dimulai. Karena berubah itu tidak pernah mudah. Berubah berarti meninggalkan kebiasaan lama. Berubah berarti menghadapi ketakutan yang selama ini kamu hindari. Berubah berarti menerima bahwa kamu harus memulai ulang di beberapa aspek hidupmu. Dan jujur saja, otak manusia tidak suka itu. Otak kita dirancang untuk mencari kenyamanan, bukan pertumbuhan. Makanya kamu sering menunda. Makanya kamu sering overthinking. Makanya kamu sering bilang, nanti saja, belum waktunya. Padahal sebenarnya, bukan belum waktunya, tapi kamu belum berani. Dan itu manusiawi. Tapi yang jadi masalah adalah ketika rasa takut itu dibiarkan mengendalikan keputusanmu. Karena setiap kali kamu memilih untuk tidak berubah, kamu sebenarnya sedang memilih untuk tetap berada di versi dirimu yang sekarang. Dan pertanyaannya, apakah kamu benar-benar puas dengan versi dirimu yang sekarang? Kalau jawabannya, iya, mungkin kamu tidak perlu membaca sejauh ini. Tapi kalau jawabannya, tidak, maka kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Masalahnya bukan kamu tidak tahu arah. Masalahnya adalah kamu belum berani mengambil langkah pertama. Padahal perubahan besar tidak dimulai dari langkah besar. Ia dimulai dari keputusan kecil. Keputusan untuk tidak lagi menunda. Keputusan untuk mencoba meskipun takut. Keputusan untuk bergerak meskipun belum yakin. Dan disinilah banyak orang gagal. Mereka menunggu, siap. Mereka menunggu, waktu yang tepat. Mereka menunggu, rasa percaya diri. Padahal itu semua tidak akan pernah datang kalau kamu tidak mulai. Keberanian bukan sesuatu yang kamu tunggu. Keberanian itu muncul saat kamu melangkah. Jadi kalau kamu saat ini merasa takut, ragu, atau bingung, itu bukan tanda bahwa kamu harus berhenti. Itu tanda bahwa kamu sedang berada di jalur yang benar.
Karena tidak ada pertumbuhan tanpa ketidaknyamanan. Tidak ada versi baru tanpa meninggalkan yang lama. Dan tidak ada perubahan tanpa keberanian untuk mengambil risiko. Sekarang kembali lagi ke titik awal. Ini adalah momen ujian. Bukan ujian tentang seberapa pintar kamu. Bukan tentang seberapa hebat kamu. Tapi tentang satu hal sederhana. Apakah kamu berani memilih untuk berubah, atau tetap sama? Karena keputusan itu sekecil apapun terlihatnya hari ini akan menentukan arah hidupmu ke depan. Dan mungkin kamu tidak akan langsung melihat hasilnya besok. Mungkin kamu masih akan merasa ragu di tengah jalan. Tapi satu hal yang pasti, jika kamu tidak mengambil langkah itu sekarang, kamu akan tetap berada di tempat yang sama, dengan penyesalan yang perlahan tumbuh setiap harinya. Dan itu jauh lebih menyakitkan daripada mencoba lalu gagal. Jadi sekarang, tidak perlu menunggu lebih lama. Tidak perlu menunggu yakin sepenuhnya. Cukup tanyakan ke dirimu sendiri dengan jujur. Apakah aku siap terus hidup seperti ini, atau aku siap mengambil risiko untuk menjadi versi yang lebih baik? Karena jawaban dari pertanyaan itu, akan menentukan siapa kamu di masa depan. 3. Sinyal sudah jelas, tapi tidak semua orang peka. Coba kamu perhatikan hidupmu beberapa waktu terakhir. Ada kejadian-kejadian yang terasa mengulang. Ada pesan yang seolah datang dari berbagai arah. Ada perasaan dalam hati yang terus muncul, meskipun kamu coba abaikan. Itu bukan hal biasa. Itu yang sering disebut sebagai sinyal kehidupan. Masalahnya, sinyal itu tidak selalu datang dalam bentuk yang jelas seperti tulisan besar yang bisa langsung kamu baca. Justru sebaliknya, ia sering datang dalam bentuk hal-hal sederhana yang sering kamu anggap sepele. Misalnya, kamu terus merasa tidak nyaman di tempat yang dulu kamu sukai. Kamu mulai kehilangan minat pada hal-hal yang dulu kamu kejar mati-matian. Kamu sering merasa kosong, meskipun secara hidup terlihat baik-baik saja. Kamu dipertemukan dengan orang, konten, atau pengalaman yang membangkitkan kesadaran baru. Dan anehnya, semua itu datang hampir bersamaan. Banyak orang mengalami ini, tapi hanya sedikit yang benar-benar menyadarinya. Kenapa? Karena kebanyakan orang terlalu sibuk dengan kebisingan luar, sampai tidak pernah benar-benar mendengar suara dalam dirinya sendiri. Mereka terus mengisi hari dengan distraksi. Scroll tanpa henti, sibuk tanpa arah, mengejar hal-hal yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Akibatnya, saat sinyal itu datang, mereka tidak peka. Mereka mengabaikannya, mereka menertawakannya, mereka menganggap itu hanya perasaan sesaat. Padahal bisa jadi, itu adalah petunjuk paling jujur yang pernah mereka terima. Sekarang coba kamu jujur ke dirimu sendiri. Bukankah kamu sudah merasakan sesuatu yang berbeda akhir-akhir ini? Sesuatu yang sulit dijelaskan, tapi terasa nyata. Seperti ada bagian dalam dirimu yang berkata, ini bukan hidup yang seharusnya kamu jalani. Ada sesuatu yang lebih besar menunggumu. Kamu harus berubah. Dan meskipun kamu mencoba mengabaikannya, suara itu tetap kembali. Itu bukan kebetulan. Itu kesadaran yang mulai bangun. Dan kesadaran itu tidak dimiliki semua orang. Banyak orang hidup dan mati tanpa pernah benar-benar bangun. Mereka hanya mengikuti arus tanpa pernah mempertanyakan arah. Tapi kamu, tidak. Kamu mulai bertanya. Kamu mulai merasakan. Kamu mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak selaras. Dan itu adalah langkah yang sangat besar. Tapi disinilah jebakannya. Menyadari saja tidak cukup. Karena banyak orang sampai di tahap sadar tapi tidak pernah bertindak. Mereka tahu ada yang harus diubah, tapi tetap diam. Mereka tahu ada peluang, tapi tidak bergerak. Mereka tahu ini penting, tapi tetap menunda. Akhirnya, sinyal itu perlahan memudar. Bukan karena hilang, tapi karena terus diabaikan. Dan semakin lama kamu mengabaikannya, semakin kamu terbiasa untuk tidak mendengarnya. Sampai suatu hari, kamu benar-benar tidak bisa membedakan lagi mana suara hatimu dan mana hanya kebisingan dunia. Dan di titik itu, kamu kehilangan arah. Makanya penting sekali untuk memahami ini. Sinyal tidak diberikan untuk dipikirkan terus-menerus. Sinyal diberikan untuk direspon. Kalau kamu merasa ada yang harus kamu ubah, mulai dari hal kecil. Kalau kamu merasa ada yang tidak benar, mulai perbaiki sedikit demi sedikit. Kalau kamu merasa ada dorongan untuk bergerak, jangan ditahan. Karena setiap respon kecil yang kamu ambil, akan memperjelas arahmu. Dan sebaliknya, setiap kali kamu mengabaikannya, kamu semakin menjauh dari versi terbaik dirimu.
Jadi sekarang pertanyaannya sederhana. Kamu mau jadi orang yang merasakan sinyal, atau yang benar-benar menjawabnya? 4. Ketakutan adalah gerbang menuju versi terbaikmu. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering disalahpahami. Ketakutan. Selama ini kamu mungkin diajarkan bahwa takut itu tanda kelemahan. Bahwa kalau kamu takut, berarti kamu tidak siap. Bahwa kalau kamu ragu, sebaiknya jangan melangkah. Tapi kenyataannya, justru sebaliknya. Ketakutan bukan tanda kamu harus berhenti. Ketakutan adalah tanda bahwa kamu sedang berada di ambang pertumbuhan. Coba kamu ingat kembali momen-momen dalam hidupmu di mana kamu benar-benar berkembang. Apakah itu terjadi saat kamu nyaman? Saat semuanya mudah? Saat kamu tidak merasa terancam? Tidak, justru itu terjadi saat kamu takut gagal, tapi tetap mencoba. Takut ditolak, tapi tetap maju. Takut tidak mampu, tapi tetap belajar. Dan setelah kamu melewati itu semua, kamu berubah. Kamu jadi lebih kuat, lebih percaya diri, lebih mengenal dirimu sendiri. Artinya apa? Hal yang paling kamu takutkan, seringkali adalah pintu menuju versi dirimu yang lebih besar. Tapi kebanyakan orang tidak pernah sampai ke sana. Kenapa? Karena mereka berhenti di depan pintu itu. Mereka melihat ketakutan, lalu mundur. Mereka merasa tidak nyaman, lalu mencari alasan. Mereka ragu, lalu membatalkan semuanya. Padahal, kalau saja mereka melangkah sedikit lagi, hidup mereka bisa berubah total. Sekarang, coba kamu refleksi, apa hal yang paling kamu takutkan saat ini? Memulai sesuatu yang baru, keluar dari zona nyaman, mengambil keputusan besar, atau meninggalkan sesuatu yang sudah tidak sehat lagi. Apapun itu, kemungkinan besar, disitulah gerbangmu berada. Masalahnya bukan kamu tidak mampu. Masalahnya adalah kamu terlalu lama mendengarkan rasa takut itu, tanpa pernah menantangnya. Padahal rasa takut itu tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Bahkan orang-orang yang terlihat berani pun tetap merasa takut. Bedanya, mereka tidak membiarkan rasa takut itu menentukan keputusan mereka. Mereka tetap melangkah, meskipun takut. Dan disitulah perbedaannya. Orang biasa menunggu takutnya hilang baru bergerak. Orang yang bertumbuh, bergerak meskipun takut masih ada. Sekarang bayangkan ini, kalau kamu terus menghindari semua hal yang menakutkan, hidupmu akan tetap aman, tapi juga tetap kecil. Tidak ada lompatan, tidak ada perubahan besar, tidak ada versi baru dari dirimu. Sebaliknya, kalau kamu mulai menghadapi ketakutan itu, sedikit demi sedikit, hidupmu mungkin terasa lebih menegangkan, lebih tidak pasti, lebih penuh risiko, tapi disitulah kamu akan menemukan potensi yang selama ini tersembunyi, keberanian yang belum pernah kamu gunakan, dan versi dirimu yang bahkan kamu sendiri belum pernah lihat. Jadi mulai sekarang, ubah cara pandangmu. Jangan lagi bertanya, apa yang harus aku hindari supaya tidak takut? Tapi tanyakan, apa yang aku takutkan, dan apa yang akan terjadi kalau aku berani menghadapinya? Karena bisa jadi, di balik satu keputusan berani yang kamu tunda hari ini, ada kehidupan yang jauh lebih besar yang sedang menunggumu. Dan semuanya dimulai dari satu langkah sederhana. Melangkah, meskipun kamu masih takut. Sampai di titik ini, kalau kamu masih membaca, itu sendiri sudah jadi jawaban. Karena dari semua yang sudah kita bahas, sebenarnya ada satu benang merah yang sangat jelas. Hidupmu tidak sedang berjalan tanpa arah. Kamu sedang diarahkan. Pertemuan ini bukan kebetulan. Kegelisahan yang kamu rasakan bukan kelemahan. Sinyal yang kamu terima bukan ilusi. Dan ketakutan yang kamu hadapi bukan penghalang. Semuanya adalah bagian dari satu proses besar, proses yang sedang membentukmu menjadi versi yang lebih sadar, lebih kuat, dan lebih berani. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Keputusanmu. Kamu bisa saja memahami semuanya, tapi tetap tidak berubah. Kamu bisa saja merasa tersentuh, tapi kembali ke kebiasaan lama. Kamu bisa saja sadar, tapi memilih untuk menunda lagi. Dan jika itu yang terjadi, maka semua ini hanya akan jadi momen lewat yang tidak meninggalkan dampak apapun. Padahal, ini bisa jadi adalah titik balik terbesar dalam hidupmu. Karena pada akhirnya, hidup tidak ditentukan oleh apa yang kamu tahu. Hidup ditentukan oleh apa yang kamu lakukan setelah kamu tahu. Sekarang semuanya kembali ke kamu. Bukan ke orang lain, bukan ke keadaan, bukan ke masa lalu,
Tapi ke satu keputusan sederhana yang mungkin terlihat kecil, tapi dampaknya bisa mengubah segalanya. Apakah kamu akan tetap menjadi dirimu yang sekarang, atau berani melangkah menjadi dirimu yang seharusnya? Tidak perlu langsung sempurna, tidak perlu langsung besar, tidak perlu menunggu siap sepenuhnya. Cukup satu hal, bergerak, ambil satu langkah kecil yang selama ini kamu tunda. Hadapi satu hal yang selama ini kamu hindari. Mulai satu perubahan yang selama ini hanya ada di pikiranmu. Karena dari situlah semuanya dimulai. Dan ingat ini baik-baik, hidup tidak selalu memberi tanda berkali-kali. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk sadar. Dan tidak semua momen bisa terulang. Jadi kalau hari ini kamu merasa ada sesuatu yang berbeda, kalau hari ini kamu merasa kata-kata ini kena ke dalam dirimu, jangan abaikan, karena bisa jadi ini adalah momen yang akan kamu ingat seumur hidup, momen di mana kamu akhirnya memutuskan untuk berubah. Atau, momen di mana kamu memilih untuk melewatkannya. Dan keputusan itu sekecil apapun terlihat sekarang, akan menentukan siapa kamu di masa depan. Di sunyi yang tak bersuara, aku bicara dengan luka. Bukan pada dunia, tapi pada jiwa yang lama terlupa. Aku jatuh berkali-kali, belajar ikhlas, belajar berdiri. Tak semua harus dimengerti, cukup diyakini lalu dilalui. Saat semua terasa berat, aku menunduk bukan menyerah. Di balik lelah yang ku pegang erat, ada doa yang tak pernah patah. Dengar nada batin yang bergetar, ia membimbing saat aku hilang arah. Tenang, tak ada yang benar-benar terlambat. Tuhan bekerja dalam diam yang tepat. Aku bukan yang paling kuat, tapi aku memilih bertahan. Aku bukan yang paling hebat, tapi aku terus melangkah perlahan. Jika hari ini aku terluka, itu bukan tanda aku kalah. Mungkin semesta sedang mengajariku cara mencintai diri lebih ramah. Dengar nada batin yang bergetar, ia menandingkan hati yang gemetar. Percaya semua akan pulang pada cahaya. Saat aku ikhlas, bukan saat aku memaksa. Jika tak ada yang mengerti, biarlah langit yang menjadi saksi. Aku berjalan bukan untuk dipuji, tapi agar jiwaku tak lagi sepi. Di antara sabar dan doa, aku menitipkan masa depan. Nada batin tak pernah berdusta, ia selalu tahu kemana aku harus pulang. Kemana aku harus pulang. Saat aku ikhlas, bukan saat aku memaksa.